Awal mula penciptaan dalam mitologi Jawa. 1. Kosong, sunyi, dan keheningan awal. Sebelum alam semesta tercipta, tidak ada apapun. Tidak ada langit, bumi, ataupun bintang-bintang. Yang ada hanyalah ketiadaan yang disebut sebagai suwung, keadaan kosong yang sunyi dan tanpa batas. Suwung bukan sekedar ketiadaan, melainkan kekuatan laten yang menunggu untuk terwujud. Dalam kesunyian itu, ada satu kesadaran agung yang muncul, dikenal sebagai Sang Hyang Wenang atau Sang Hyang Tunggal. Entitas tertinggi yang tidak memiliki awal ataupun akhir. Ia adalah sumber dari segala sesuatu. Kekuatan yang menciptakan dan mengatur jagat raya. Dalam keheningan abadi itu, Sang Hyang Wenang menginginkan adanya keberadaan lain. Ia ingin ada kehidupan, keseimbangan, dan pergerakan. Maka, dengan kuasanya, ia menciptakan lapisan-lapisan alam semesta. 2. Terciptanya alam semesta. Sang Hyang Wenang membelah menjadi 3 dunia utama. Alam awang uwung, dunia tak berbentuk, tempat roh dan kesadaran murni berdiam sebelum menjalar ke dunia nyata. Alam maya, dunia bayangan yang menjadi penghubung antara dunia fisik dan spiritual. Alam marcapada, dunia nyata, tempat tinggal manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Setelah menciptakan 3 dunia ini, Sang Hyang Wenang menata keseimbangan kosmos dengan membangun Gunung Mahameru, poros yang menjadi pusat jagat raya. Gunung ini adalah tempat bersemayamnya para dewa dan penjaga keseimbangan dunia. 3. Kelahiran para dewa. Sang Hyang Wenang lalu menciptakan 3 entitas utama untuk mengatur dunia. Sang Hyang Manikmaya, Batara Guru, dewa tertinggi yang menjadi pemimpin para dewa di kahyangan. Sang Hyang Ismaya, Semar, dewa bijak yang memilih turun ke dunia untuk membimbing manusia. Sang Hyang Antaga, Togok, makhluk sakti yang mewakili kekuatan lawan dari keseimbangan, sering dikaitkan dengan kaum raksasa. Ketiga makhluk ini ditugaskan untuk menjaga keseimbangan antara dharma kebaikan dan adharma kejahatan. Namun, perbedaan antara mereka menyebabkan gangguan besar. 4. Perebutan kekuasaan di kahyangan. Setelah dunia terbentuk, terjadi pertarungan antara Sang Hyang Ismaya dan Sang Hyang Antaga untuk menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin di dunia manusia. Dalam pertarungan itu, Antaga kalah dan wajahnya berubah menjadi rupa buruk. Ia diusir ke dunia bawah sebagai pelindung kaum raksasa. Sementara itu, Ismaya juga memilih turun ke bumi dan menjelma sebagai Semar, sang penjaga moral manusia. Ia memilih hidup sebagai punakawan, pelayan bijak yang akan membimbing raja-raja besar dalam menegakkan kebenaran. Di kahyangan, Manikmaya mengambil peran sebagai pemimpin dan dikenal sebagai Batara Guru. Ia membangun istana di puncak Gunung Mahameru dan membentuk sistem hierarki para dewa untuk mengatur jagat raya. 5. Disiplin manusia. Melihat dunia sudah seimbang, Batara Guru memutuskan untuk menciptakan manusia agar dunia ini tidak sunyi. Ia membentuk manusia dari tanah, udara, api, dan air, 4 elemen utama yang menjadi dasar kehidupan. Namun, manusia awal belum memiliki jiwa. Maka, Sang Hyang Wenang meniupkan nafas suci menjadi makhluk yang memiliki roh, perasaan, dan akal budi. Inilah mula awal keberadaan manusia di Marcapada. Manusia pertama ini disebut sebagai Sang Hyang Nur Cahya, nenek moyang para manusia yang diberi keahlian untuk menjaga keseimbangan dunia. Namun manusia tidak diciptakan dengan sempurna. Mereka diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, apakah akan mengikuti dharma atau terjerumus dalam adharma. 6. Bangkitnya angkara murka. Seiring berjalannya waktu, manusia berkembang, membangun kerajaan-kerajaan, dan mulai belajar tentang kehidupan. Namun, di sisi lain,
Kaum raksasa yang dipimpin oleh keturunan Antaga mulai menebarkan kegelapan. Raksasa seperti Prabu Rahwana dan Prabu Kala berusaha menguasai dunia dengan kekuatan jahatnya. Mereka menantang para dewa dan menguji kekuatan manusia. Inilah mula awal berbagai peperangan besar, seperti kisah Ramayana dan Mahabharata, di mana dewa, manusia dan raksasa bertarung dalam siklus kebaikan melawan kejahatan. 7. Hanuman, sang pelindung sejati. Dalam upaya menjaga keseimbangan dunia, muncullah seorang satria sakti yang tidak bisa mati. Hanuman, putera Batara Bayu. Ia menjadi penegak dharma yang selalu setia kepada kebaikan. Hanuman tidak hanya membantu Rama dalam perang melawan Rahwana, tetapi juga muncul dalam perang Bharatayuddha, membantu Pandawa dalam melawan Angkara Murka. Ia bahkan percaya masih hidup hingga sekarang, bertapa di puncak Gunung Mahameru, menunggu saat dunia membutuhkan bantuannya kembali. 8. Kesimpulan, kehidupan adalah ujian dharma. Dalam mitologi Jawa, dunia tidak diciptakan untuk selamanya damai. Ia adalah medan ujian, tempat di mana manusia harus memilih sendiri. Dewa dan raksasa adalah representasi dari dua kekuatan dalam diri manusia, kebaikan dan kejahatan. Manusia hidup di antara keduanya, selalu diuji apakah mereka akan menegakkan dharma atau terjerumus dalam adharma. Hanuman, Semar, dan para penjaga dharma adalah simbol bahawa selama masih ada kebaikan di hati manusia, dunia akan tetap seimbang. Namun, ketika kegelapan terlalu besar, para dewa dan satria suci akan turun untuk mengembalikan keseimbangan. Dan di puncak Gunung Mahameru, Hanuman masih bertapa, menunggu saatnya untuk kembali. Demikian kisah epik singkat yang sangat menarik. Jika anda ingin kisah-kisah lain yang tidak kalah menariknya dari kisah ini, jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Terima kasih.